Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 861. Gerakan. Setelah mendengar kata-kata ini dari Lindong, senyum tipis juga muncul di wajah Guyan. Dia telah sangat mengalami karakter Lindong. Jika menara kekacauan tidak bisa menggerakkannya, mungkin tidak ada harapan untuk melewatinya. Namun, untungnya kekeras-kepalaannya belum mencapai tingkat abnormal. Menara Chaotic dilindungi oleh upaya kolaborasi dari 5 klan besar. Ini dibuka sekali setiap tahun, dan hanya ada 3 kuota untuk masuk. Klan juara dari pertemuan bela diri akan menjadi orang yang mendapatkan 3 kuota ini. 3. Alis Lindong sedikit berkerut. Jelas bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa kuota akan sangat langka. Selain itu, memang dalam harapannya bahwa Manik Great Desolation memiliki hubungan dengan apa yang disebut pertemuan bela diri. Jika saudara Lindong dapat membantu klan Gu kami mendapatkan posisi juara dalam pertemuan bela diri ini, saya akan membujuk klan kami untuk memberi Anda salah satu dari 3 kuota, bagaimana? Guyan bertanya. Lindong mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri dan dengan tenang merenungkannya. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan dendam antara klan besar ini. Namun, karena jimat batu di dalam tubuhnya, tidak ada pilihan selain dia mempertimbangkan masalah ini. Meskipun Lindong belum mengalami kemampuan menentang surga dari jimat batu yang layak untuk reputasinya, dia tahu bahwa objek ini pasti akan menjadi bantuan besar baginya di masa depan. Secara alami, semua ini didasarkan pada premis bahwa dia telah menemukan cara untuk membangunkan jimat batu misterius. Lindong telah merenungkan ini cukup lama sebelumnya, namun tidak ada kemajuan sama sekali. Jimat batu misterius terlalu misterius, dan dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat membantunya pulih. Inilah mengapa dia diam-diam menjadi bersemangat ketika dia merasakan permintaan dari jimat batu misterius untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kesempatan seperti itu muncul dengan sendirinya. Sial. Tatapan Lindong berkedip. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya dengan kuat menggertakkan giginya. Para ahli di Chaotic Demonsi sebanyak awan di langit, dan itu juga jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan wilayah Shuan Timur. Lindong masih berencana mencari simbol leluhur kedua di sini. Jika dia menemukannya, pertempuran sengit kemungkinan akan terjadi. Pertempuran hebat seperti itu tidak akan sama dengan yang sebelumnya dia alami. Daya pikat dari simbol leluhur sudah cukup untuk menyebabkan bahkan monster tua yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam menjadi sedikit gila. Oleh karena itu, demi berhasil memperoleh simbol leluhur kedua, Lindong membutuhkan semacam metode untuk memperkuat dirinya. Dan jelas, jimat batu misterius akan menjadi jenis yang paling kuat. Jika Anda memberi saya kuota, saya akan membantu Anda. Setelah membuat keputusannya, Lindong tidak ragu-ragu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Guyan saat dia memberikan jawabannya. Itu kesepakatan. Guyan menjawab sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Selain itu, saya harap pada saat itu, Anda akan membantu saya mendapatkan peta lengkap Laut Setan Chaotic. Lindong menambahkan. Dia membutuhkan peta lengkap untuk mencari lokasi yang tepat dari simbol leluhur kedua. Peta lengkap? Guyan mengulangi sambil melongo. Setelah memikirkannya, dia menganggukkan kepalanya. Meskipun peta lengkap itu berharga dan tidak biasa, klan Gu mereka akan mampu membelinya. Meskipun aku tidak tahu untuk apa kamu membutuhkan peta yang lengkap, aku harus memberitahumu sebelumnya bahwa luasnya Chaotic Demonsi jauh melebihi imajinasimu. Bahkan ada beberapa wilayah laut yang belum tereksplorasi. Oleh karena itu, apa yang disebut peta lengkap kami hanya mencakup wilayah yang dieksplorasi. Sebenarnya ada wilayah laut yang belum dijelajahi, gumam Lindong sambil matanya menyipit. Ini agak merepotkan, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa luasnya Chaotic Demonsi akan benar-benar mencapai tingkat yang menakutkan. Adapun wilayah yang belum dijelajahi itu, aku khawatir hanya ras iblis laut yang menjelajahinya, kata Guyan. Ras iblis laut? Lindong terkejut.
Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang balapan seperti itu. Di dalam Chaotic Demon Sea, faksi terkuat bukanlah sekte atau klan, tetapi rasi demon. Mereka hidup di dalam laut, dan merupakan penguasa yang tak terbantahkan dari Chaotic Demon Sea. Guyan tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Lindong di Chaotic Demon Sea, oleh karena itu dia tidak merasa aneh bahwa dia tidak mengetahui pengetahuan umum seperti itu. Hubungan antara faksi-faksi di dalam Chaotic Demon Sea sangat rumit. Ada manusia, binatang iblis, iblis laut, konflik di antara mereka terlalu banyak untuk disebutkan. Oleh karena itu jauh lebih berbahaya daripada daerah lain. Tentu saja, meskipun berbahaya, lingkungan seperti itu bermanfaat untuk pelatihan. Jika Anda ingin menjadi ahli sejati, seseorang tidak dapat menghindari pengalaman seperti itu. Lindong sangat percaya akan hal ini. Jika orang seperti Gu yang ditempatkan di dalam generasi muda wilayah Shuan Timur, dia benar-benar akan dianggap sebagai yang terbaik. Namun, dalam generasi muda di Chaotic Demon Sea, dia paling-paling dianggap luar biasa. Ini tidak berarti bahwa Yuan Chang, Ling Qinghu dan yang lainnya kurang berbakat daripada Guyan, tetapi hasil dari lingkungan. Selain itu, sumber daya yang dimiliki Chaotic Demon Sea jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan wilayah Shuan Timur. Tentu saja, ini juga tidak berarti bahwa sekte super wilayah Shuan Timur lebih lemah. Jika gerbang Yuan, sekte Dao, dan yang lainnya ditempatkan di dalam laut iblis Chaotic, mereka pasti akan menjadi penguasa seperti keberadaan seperti gua angin iblis dan gua alam semesta. Tidak peduli apa, dari perspektif tertentu, fondasi yang mendasari sekte super itu lebih cocok untuk pewarisan yang mulus, dibandingkan dengan lingkungan yang tidak stabil seperti Chaotic Demon Sea. Karena kamu sudah menerima, mari kita segera pergi. Kami sudah tertunda di sini selama lebih dari sebulan, dan hanya ada setengah bulan tersisa sebelum pertemuan bela diri. Adapun informasi tentang 4 klan besar lainnya dan pertemuan bela diri, saya akan memberikan penjelasan mendalam di sepanjang jalan. Kata Guyan. Murid-murid klan Gu di sekitarnya menganggukkan kepala mereka dengan gembira. Mereka telah melihat betapa kejamnya Lindong, dan tentu saja senang karena bisa mendapatkan pembantu luar yang begitu kuat. Memikirkan hal itu, klan Gu mereka seharusnya bisa memberikan penampilan yang bagus dalam pertemuan bela diri ini. Lindong tidak keberatan, dan menganggukkan kepalanya. Setelah melihat ini, murid-murid klan Gu di sekitarnya segera berpencar dan mulai berkemas untuk bersiap meninggalkan Pulau Roh Misterius. Lindong tetap di tempatnya dan menyaksikan kerumunan yang sekarang sibuk, sebelum dengan lembut menghirup udara. Dia memiliki agenda sendiri untuk menyetujui untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri 5 klan. Ketika ketiga bersaudara itu memasuki teleportasi spasial saat itu, serangan terakhir Ren Yuanzi telah mengganggu formasi. Oleh karena itu, Lindong tidak tahu di mana kedua saudaranya, Little Marten dan Little Flame saat ini, atau apakah mereka aman. Oleh karena itu, saat mencari simbol leluhur kedua, Lindong juga perlu menemukan keduanya. Namun, karena luasnya Chaotic Demon Sea, mencoba menemukan 2 orang bahkan lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Dari kelihatannya, pertemuan bela diri 5 klan seharusnya agak terkenal. Jika dia berpartisipasi, dia harus bisa menyebarkan namanya. Pada saat itu, jika Little Marten atau Little Flame mendengarnya, mereka akan memiliki informasi tentang dia, dan selanjutnya dapat bergabung dengannya. Saya harap mereka aman dan sehat. Lindong bergumam pelan, sebelum memiringkan kepalanya, saat tatapannya beralih ke timur jauh dengan cara yang ambigu, dan tinju di dalam lengan baju perlahan mulai mengencang. Anjing tua dari gerbang Yuan. Saya telah mengatakan ini sebelumnya, ketika saya, Lindong, kembali ke wilayah Shuan Timur, itu akan menjadi akhir dari gerbang Yuan Anda. Karena itu, cuci lehermu dan tunggu. Lindong dengan erat mengerucutkan bibirnya. Merah-merah menyala melewati matanya, saat niat membunuh yang mengerikan memenuhi mereka. Di sudut Pulau Roh Misterius, sebuah kapal merah raksasa sepanjang 100 kaki diparkir. Permukaan kapal ditutupi lembaran baja merah-merah, yang membuatnya terlihat sangat kuat dan tangguh. Di layar kapal raksasa itu ada lencana raksasa klan Gu yang berkibar tertiup angin.
Jelas, kapal raksasa ini seharusnya menjadi kapal tempat Guyan dan yang lainnya tiba. Chaotic Demon Sea sangat luas sehingga hampir tak ada habisnya. Di dalam laut, cuaca tidak dapat diprediksi, dan bencana bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, selain para ahli dengan kekuatan yang agak tirani, kebanyakan orang akan dengan senang hati mengandalkan kapal raksasa yang kuat dan tangguh yang dibangun khusus untuk melakukan perjalanan di lautan ini. Beberapa murid klan Gu ditinggalkan untuk mempertahankan kapal klan Gu. Oleh karena itu, ketika Lindong mengikuti Guyan dan yang lainnya dan naik ke kapal, dia menarik beberapa tatapan bingung. Nona Guyan. Seorang tetua berjubah abu-abu dengan cepat maju dan menyambut Guyan, sebelum dengan hormat menangkupkan tinjunya. Paman Qin, mari kita mulai kapal dan menuju ke pulau pertemuan bela diri. Guyan mengangguk ke arahnya sebelum memberi instruksi. Ya. Penatua berjubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Namun mata yang jelas-jelas cerdik itu menoleh ke arah Lindong, yang berdiri di belakang Guyan. Dia adalah pembantu luar yang kami undang untuk pertemuan bela diri ini, Lindong. Guyan berkata sambil tersenyum. Oh. Penatua berjubah abu-abu terkejut, saat tatapannya menyapu tubuh Lindong, dan mulutnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, ekspresinya berubah sedikit aneh. Setelah melihat penampilan ini, Lindong samar-samar tersenyum, sebelum mundur ke sisi perahu. Menatap permukaan laut yang datar di kejauhan, laut yang luas dan tak berujung sedikit memengaruhi suasana hatinya. Nona, apakah Anda mengundang adik laki-laki ini sebagai pembantu luar setelah mendengar bahwa Tuan Muda Yuntian telah menderita luka serius? Melihat Lindong pergi, tetua berjubah abu-abu itu bertanya kepada Guyan dengan suara rendah. Ya. Guyan samar-samar menganggukkan kepalanya, sebelum alis hitamnya sedikit berkerut. Dia melanjutkan untuk bertanya, ada apa? Menurut berita yang saya terima 2 hari yang lalu, klan Gu kami juga telah mengundang pembantu eksternal. Anda harus mengenalinya. Dia adalah tuan muda dari sekte RCA yang telah mencoba melamarmu, mau tahu? Setelah mendengar ini, wajah Guyan langsung berubah sedikit. Segera setelah itu, dia menjawab dengan marah, bagaimana mereka bisa mengundang orang itu. Meskipun orang itu menjijikkan, kekuatannya bagaimanapun juga berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga, reputasinya cukup bagus. Saya percaya bahwa klan tidak punya pilihan lain. Lagi pula, itu terlalu tiba-tiba. Tetua berjubah abu-abu tertawa getir, sebelum melihat ke belakang Lindong. Saat ini Anda telah mengundang adik laki-laki ini sebagai pembantu eksternal. Jika kebetulan mereka bertemu, mengingat karakter Mo Tao akan mempersulitnya. Setelah mendengar ini, kemarahan di wajah Guyan tiba-tiba menghilang, sebagai jejak kelicikan yang jarang terlihat melintas di matanya yang jernih dan dingin, sebelum dia bergumam. Tidak perlu peduli padanya. Adapun mempersulit, ketika saatnya tiba, kita akan mengetahui dengan tepat siapa yang akan mempersulit siapa. Saya harap orang itu tidak akan menimbulkan masalah. Jika tidak, ketika dia mempermalukan dirinya sendiri, tidak akan ada orang lain yang bisa disalahkan. Setelah mendengar kata-katanya, tetua berjubah abu-abu itu tercengang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Guyan benar-benar akan memiliki kepercayaan seperti itu pada Lindong. Namun, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mundur dan mulai meneriakkan perintah. Di bawah teriakannya, kapal merah raksasa itu mulai menaikkan layarnya. Menghadapi matahari terbenam merah gelap, ia dengan cepat melaju melintasi laut. Chapter 862. Pulau Pengumpulan Bela Diri. Gelombang membengkak dan melonjak di laut yang luas dan tak berujung. Gelombang raksasa melonjak dari jauh, sebelum akhirnya menabrak sisi kapal, menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lindong berdiri di haluan kapal, dan melihat ke arah cakrawala yang tak berujung. Angin laut bertiup ke wajahnya, membawa bau asin laut. Luasnya laut benar-benar membuat seseorang merasa segar. Sudah beberapa hari sejak mereka meninggalkan Pulau Roh Misterius. Saat ini, mereka telah melakukan perjalanan tanpa berhenti atau beristirahat, dan telah mengalami cuaca yang mengerikan dan aneh.
Kekuatan alam membuat Lindong memahami teror Chaotic Demon Sea. Namun, beruntung bahwa anggota klan Gu memiliki banyak pengalaman, oleh karena itu, hal-hal ini tidak menghalangi mereka sama sekali. Tempat yang kita tuju disebut Marshall Gathering Island, dan juga tempat Chaotic Tower berada. Itu dijaga oleh para ahli dan sejumlah besar pasukan dari 5 klan besar. Itu hanya dibuka pada awal pertemuan bela diri setiap tahun. Selama periode ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul. Bagaimanapun, pertemuan bela diri ini adalah acara yang cukup besar. Di samping Lindong, Guyan sedang menjelaskan detail pertemuan bela diri. Secara umum, pertemuan bela diri dianggap sebagai pertukaran petunjuk antara generasi muda. Oleh karena itu, penolong luar yang diundang harus merupakan bagian dari generasi muda. Karena itu, pembantu eksternal yang diundang oleh berbagai klan kemungkinan besar adalah para ahli muda yang memiliki reputasi di wilayah Laut Angin Surga. Aku takut aku akan menjadi pengecualian. Lindong berkata sambil tersenyum. Dia tidak memiliki reputasi apapun di wilayah Laut Angin Surga, dan merupakan generasi muda yang sama sekali tidak dikenal. Kamu mungkin mendapatkan satu setelah pertemuan bela diri. Guyan tersenyum dan menjawab. Dia jelas mengerti kekuatan Lindong. Ketika dia berada di tahap 9 Yuan Nirvana, dia sudah mampu menangani master simbol surgawi awal serta ahli binatang iblis tahap kehidupan mendalam awal. Selanjutnya, kekuatan Lindong kini telah melonjak, dan secara resmi memasuki ranah tahap awal kehidupan yang mendalam. Meskipun dia belum sepenuhnya stabil pada tahap ini, siapa yang bisa menyangkal kekuatan pertempurannya? Menurut perkiraan Guyan, jika Lindong benar-benar melepaskan kekuatannya, akan sulit untuk menemukan lawan pada tahap awal kehidupan mendalam yang dapat melawannya. Lindong tidak berkomentar, dan terus bertanya, apakah ada individu bermasalah di 4 klan lainnya? Kekuatan 4 klan lainnya cukup bagus. Mereka memiliki banyak individu yang mampu di antara generasi muda. Misalnya, yang paling terkenal di klan Wei adalah Wei Shen. Kekuatannya telah lama mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dikatakan bahwa dia kemungkinan akan maju ke tahap Profound Life dalam waktu 2 tahun. Guyan menjawab dengan wajah sedikit serius. Oh. Kejutan melintas mata Lindong, sebelum dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Laut Setan Chaotic tidak diragukan lagi layak untuk reputasinya. Untuk berpikir bahwa ada bakat seperti itu di antara generasi muda di sini. Puncak dari tahap awal kehidupan yang mendalam. Dengan kekuatan seperti itu, seseorang sudah dianggap sebagai ahli sejati di wilayah Shuan Timur. Adapun 2 klan besar lainnya, Suyan dari Su Klan dan Song Chen dari Song Klan berada pada level yang sama, dan agak sulit untuk dihadapi. Bagaimana dengan klan Shentu? Lindong bertanya tentang klan terakhir yang belum dibicarakan Guyan. Klan Shentu, wajah Guyan berubah sedikit tidak wajar ketika klan ini disebutkan. Setelah tertawa getir beberapa saat, dia melanjutkan menjelaskan, klan Shentu adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Mereka adalah juara dari pertemuan bela diri tahun lalu. Di antara generasi muda klan Shentu, yang paling tangguh adalah Asura Besi Shentu Jue, di dalam wilayah Laut Angin Surga, tidak ada orang yang belum pernah mendengar namanya. Besi Asura Shentu Jue, mata Lindong sedikit menyipit. Seperti kata pepatah, tidak ada orang yang menjadi terkenal tanpa alasan. Karena orang ini mampu mencapai nama seperti itu untuk dirinya sendiri di wilayah Laut Angin Surga, dia pasti akan sangat mampu. Orang itu mungkin telah mencapai ranah tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, selain itu dia juga telah melatih tubuh fisiknya dengan tubuh Asura klan Shentu, yang telah dia capai tingkat kemahirannya yang tinggi. Baru-baru ini, terdengar bahwa Shentu Jue telah bersilaturahmi dengan ahli tahap Profound Life tingkat lanjut, dan bahkan telah mengalahkan lawannya. Guyan menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya, nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Hebat. Lindong mengangguk. Sepertinya Shentu Jue ini memang individu yang galak. Di dalam wilayah angin surgawi ada orang-orang sibuk yang membuat peringkat untuk generasi muda. Shentu Jue ini dengan kuat berada di peringkat ketiga, kata Guyan. Shentu Jue hanya ketiga. Lindong tertegun sejenak, emosinya samar-samar bergerak.
Dia berasumsi bahwa Shen Tujue cukup kuat untuk dipanggil menjadi yang terkuat di dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Ya. Guyan menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Sebelum melanjutkan, peringkat pertama adalah tangan Yin Yang Yogan dari Gua Semesta, sedangkan yang kedua adalah Raja Dunia Bawah Kecil Xie Yan dari Gua Angin Iblis. Keduanya adalah keberadaan puncak di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Lindong tanpa suara mengucapkan kedua nama itu, sebelum sedikit meratap. Kualitas generasi muda di Chaotic Demon Sea memang tingkat yang lebih tinggi dari wilayah Shuan Timur. Tentu saja, Shen Tujue tidak jauh lebih lemah dari keduanya. Lagi pula, mereka belum pernah bersilang tangan sebelumnya, jadi tidak ada yang benar-benar tahu, kata Guyan. Adapun pertemuan bela diri kali ini, karena menjadi juara sebelumnya, klan Shentu tidak perlu berpartisipasi. Mereka hanya perlu mempertahankan menara. Pertahankan menara. Ya. Dari 4 klan besar yang berpartisipasi, hanya 1 klan yang akan berjalan sampai akhir dan menantang klan Shentu. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan 3 kuota untuk memasuki menara Chaotic. Jika mereka kalah, klan Shentu akan tetap menjadi juara. Ini mirip dengan arena, menjadi juara benar-benar memiliki beberapa keuntungan. Lindong berkata sambil menghela nafas. Klan Shentu tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi awal yang ketat, dan bisa menunggu musuh mereka yang kelelahan tiba. Ini memang keuntungan yang agak besar. Itu adalah perlakuan yang disukai sang juara, seperti yang dinyatakan oleh aturan. Guyan juga merasakan ketidakberdayaan dalam menanggapi ini, namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Sambil mendesah pelan, dia berkata, Shen Tujue pasti akan hadir untuk mempertahankan menara kali ini. Dia adalah rintangan yang benar-benar harus diatasi. Dari 4 klan besar, tidak ada yang yakin bisa melewatinya. Ini bukanlah kata-kata yang Guyan katakan untuk merendahkan Lindong. Meskipun dia jelas mengerti bahwa Lindong juga cukup kuat. Reputasi Shen Tujue terlalu gemilang. Berbagai prestasi tempurnya telah membuat orang-orang dari generasi yang sama merasa rendah diri. Karena itu, Guyan tidak terlalu percaya diri untuk menjadi juara tahun ini. Lindong tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak memiliki keinginan untuk bersaing dalam kekejaman dengan orang lain. Jika bukan karena jimat batu misterius, dia bahkan tidak akan terlibat dalam pertemuan bela diri 5 klan. Namun, hal itu tidak terjadi. Karena dia telah memperoleh kesempatan untuk memperbaiki jimat batu, dia secara alami tidak akan menyerah. Oleh karena itu, kuota untuk masuk ke Chaotic Tower akan menjadi miliknya. Jika ada orang yang menghalanginya, maka dia hanya perlu mengalahkan mereka. Lengan Lindong tergantung di sisinya saat dia menatap permukaan laut yang jauh. Awan hitam berkumpul sekali lagi, saat badai petir perlahan terbentuk. Setelah berlayar selama kurang lebih 10 hari, Lindong dengan jelas merasakan laut di sekitarnya tiba-tiba menjadi ramai dengan aktivitas. Kapal-kapal raksasa datang mendesing dari segala arah, sebelum akhirnya bertemu di depan mereka. Munculnya 10.000 kapal yang berkumpul adalah pemandangan yang cukup spektakuler. Kami telah mencapai pulau pengumpulan bela diri, kata Guyan. Berdiri di haluan kapal, dia melihat ke daratan luas yang muncul di ujung pandangannya, saat kegembiraan melintas di matanya. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan apa yang dilihatnya sebagai tanah yang sangat luas. Permukaan pulau yang disebut itu sangat besar. Meskipun jumlah kapal di laut mirip dengan awan di langit, tidak ada sedikit pun kemacetan. Itu kapal klan Gu. Apakah itu Guyan dari klan Gu di haluan? Hei, dia memang cantik berwajah dingin. Dikatakan bahwa Gu Yuntian dipukuli dan menderita luka serius beberapa waktu lalu. Sepertinya dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini. Gu Yuntian tidak dapat berpartisipasi? Hal-hal mungkin bukan pertanda baik bagi klan Gu kali ini. Benar. Saat kapal Guyan mendekati pulau pengumpulan bela diri, cukup banyak tatapan melesat dari sekitarnya. Setelah melihat karakter Gu di layar kapal, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ketika Guyan mendengar suara-suara itu, alis hitamnya yang banyak mengerut. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok,
dan kapal dengan cepat menuju pelabuhan pribadi klan Gu mereka. Sudah ada beberapa penjaga klan Gu yang diam-diam menunggu di sana. Lindong, ayo pergi. Saat kapal secara bertahap mendekati tujuannya, Guyan menoleh dan berbicara dengan Lindong. Tubuhnya yang indah bergerak saat dia memimpin, menembak ke depan sebelum akhirnya mendarat di pelabuhan yang jauh. Di sampingnya, Lindong, serta Guying, Guya dan murid-murid klan Gu lainnya juga dengan cepat mengikuti. Kakak Guyan, kamu akhirnya tiba. Saat Guyan mendarat dari udara, beberapa murid klan Gu di dekatnya mulai mengerumuninya. Dari kelihatannya, Guyan memiliki beberapa status di antara generasi muda klan Gu. Guyan menganggukkan kepalanya ke arah murid-murid klan Gu. Matanya terus berbalik ke arah seorang pria paruh baya yang sedang berjalan. Dengan suara lembut, dia berkata, Paman Guling. Di belakang pria paruh baya ini ada seorang pria yang tampak agak tampan. Saat ini, dia menatap Guyan dengan penuh semangat. Namun yang terakhir, langsung mengabaikan tatapannya. Haha, untung kamu berhasil, pria parubaya yang dikenal Guyan sebagai Paman Guling mengangguk sambil tersenyum. Tatapannya menyapu seluruh tubuh Guyan, sebelum berseru dengan sedikit kebahagiaan, kamu sudah melakukan terobosan. Ya. Saya memperoleh buah roh misterius kehidupan di Pulau Roh Misterius. Dengan kekuatannya, aku berhasil maju ke tahap Profound Life. Guyan menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Ini benar-benar tepat waktu. Kebahagiaan muncul di wajah Guling. Dia melanjutkan untuk mundur setengah langkah, saat dia menunjuk ke pria tampan dan berkata sambil tersenyum, Yan kecil, ini mau tahu. Anda harus tahu dia. Dia adalah pembantu luar yang telah diundang oleh klan Gu kita selama ini. Nona Guyan, kita bertemu lagi. Pria itu berkata dengan agak elegan sambil mengirim senyum tipis pada Guyan. Guyan menatap Mo Tau dengan acuh tak acuh, sebelum bergerak ke samping, memperlihatkan Lindong di belakangnya. Jarinya yang ramping seperti batu giok menunjuk ke arahnya, saat dia melihat ke arah Guling. Paman Guling, ini adalah pembantu luar yang saya undang selama ini, Lindong. Saat kata-kata Guyan terdengar, Guling serta murid-murid klan Gu di sekitarnya langsung terkejut. Wajah mereka berubah sedikit aneh saat mereka melihat ke arah Mo Tau yang senyumnya mulai surut. Lindong merasa sakit kepala karena suasana yang tiba-tiba aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia merasakan mata Mo Tau menoleh ke arahnya, saat senyum yang bukan senyum muncul di wajah tampan itu. Seseorang yang baru saja melangkah ke tahap kehidupan mendalam, dan bahkan belum menstabilkan auranya, sebenarnya diundang sebagai pembantu eksternal. Nona Guyan, bukankah kamu terlalu kekanak-kanakan? Chapter 863. Konflik. Suara Mo Tau dengan lembut bergema, menyebabkan atmosfer sedikit membeku. Murid-murid klan Gu di sekitarnya tampak agak tak berdaya pada pemandangan ini. Sepertinya mereka sudah terbiasa dengan ejekan Mo Tau yang jelas. Selain itu, ketika kata-kata Mo Tau bergema, tatapan mereka mulai memandang Lindong. Aura yang terakhir cukup kuat, namun, ada beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Mo Tau yang berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Selain itu, ketika semua dikatakan dan dilakukan, Mo Tau memiliki reputasi di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Adapun Lindong, tidak ada yang mengenalnya. Siapa yang tahu dari mana Guyan mengundangnya? Bisakah orang seperti itu benar-benar menggantikan Gu Yuntian? Batuk. Setelah melihat ini, Guling batuk kering. Dia menatap Lindong, sebelum tersenyum pada Guyan saat dia berbicara, Yan kecil, kamu juga harus tahu tentang apa yang terjadi pada Yuntian. Situasi klan Gu kami saat ini tidak terlalu menggembirakan. Meskipun Anda telah menembus ke tahap awal kehidupan mendalam, itu tidak akan banyak berubah. Kekuatan Mo Tau berbicara untuk dirinya sendiri, dan memiliki kualifikasi untuk menggantikan Yuntian. Guling tahu bahwa Guyan tidak menyukai Mo Tau, dan karena itu berasumsi bahwa dia sengaja menemukan orang lain dalam upaya untuk menghilangkan posisi Mo Tau sebagai pembantu luar. Namun, ini menyangkut hasil pengumpulan bela diri klan Gu, oleh karena itu, dia tidak akan mentolerir perilaku kekanak-kanakan Guyan.
Adapun Lindong, dia bisa melihat dalam satu pandangan bahwa dia memiliki penampilan tahap awal kehidupan yang mendalam. Selanjutnya, auranya sangat kosong dan dangkal. Kemungkinan dia mengandalkan semacam harta surgawi alami baru-baru ini untuk mencapai tahap ini. Kekuatannya memang cukup jauh dari Mo Tao. Paman Guling, aku tidak bercanda. Lindong adalah pembantu luar yang saya undang untuk klan Gu kami. Kekuatannya cukup untuk tugas itu. Namun, menanggapi kata-kata Guling, Guyan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Oh. Mendengar ini, Mo Tao tersenyum acuh tak acuh, saat matanya menyapu Lindong dengan rasa jijik dan hina yang tersembunyi. Berbicara, dia berkata, Nona Guyan, apakah dia memiliki kualifikasi mungkin bukan sesuatu yang dapat Anda putuskan sendiri. Selain itu, saya awalnya tidak terlalu tertarik dengan pertemuan bela diri 5 klan Anda. Jika bukan karena undangan asli dari klan Gu Anda, saya mungkin tidak akan memilih untuk ikut campur dalam masalah ini. Jika Nona Guyan benar-benar tidak ingin saya ikut campur, saya akan secara sukarela menyerahkan posisi saya kepada orang ini. Skema Mo Tao cukup bagus. Dia tidak secara terbuka melawan Guyan, dan malah menggunakan mundur untuk maju. Saat kata-katanya bergema, wajah murid-murid klan Gu di sekitarnya mulai sedikit berubah, dan dahi Guling menjadi semakin berkerut. Wajahnya berubah tegas saat dia melihat ke arah Guyan dan berkata, Yan kecil, berhentilah membuat masalah. Apa masalahnya? Bagaimanapun, ini adalah pelabuhan klan Gu, oleh karena itu saat ini ada beberapa tetua klan Gu yang mengawasi operasi di sekitarnya. Ketika sekelompok besar orang mulai berkerumun di sini, itu dengan cepat ditemukan oleh mereka. Segera, 2 pria parubaya dengan wajah tegas dan aura yang cukup kuat berjalan mendekat. Tatapan mereka diarahkan ke kerumunan, saat mereka bertanya dengan suara yang dalam. Keduanya jelas tetua dengan status yang cukup tinggi di dalam klan Gu. Setelah melihat mereka, murid-murid klan Gu di sekitarnya buru-buru memberi hormat. Selanjutnya, Guling menjelaskan detail masalah ini. Setelah mendengar penjelasan Guling, wajah kedua pria paruhbaya itu jelas berubah sedikit jelek. Setelah melihat reaksi mereka, Mo Tao tersenyum tipis, melipat tangannya saat dia menatap Lindong dengan sedikit senang sambil tetap diam. Yan kecil, jangan membuat masalah. Mengundang Mo Tao menjadi pembantu luar klan Gu kami secara pribadi diperintahkan oleh yang lebih tua. Bagaimana kata-katamu bisa dengan santai mengubah ini? Salah satu pria paruhbaya dengan alis tebal berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menatap Lindong dan berkata, teman ini, sejak kamu datang ke sini, kamu adalah tamu dari klan Gu kami. Saat itu Anda diundang untuk menonton pertandingan. Adapun soal menjadi pembantu luar, tidak perlu disebutkan lagi. Dari awal sampai akhir, Lindong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyaksikan hal-hal yang terungkap sebagai pengamat. Keheningannya, bagaimanapun, membuat semua orang semakin mengabaikannya. Paman Guhua, karena yang kecil telah mengundang seseorang, dia pasti punya alasannya. Mengingat karakternya, ini seharusnya bukan kemarahan yang singkat. Mengapa Anda tidak mendengarkan penjelasannya sebelum memutuskan? Tepat ketika suara pria paruhbaya itu terdengar, suara wanita yang lembut tiba-tiba terdengar dari dalam kerumunan. Kerumunan segera berpisah, memperlihatkan seorang wanita manis dan anggun mengenakan gaun sutra, yang berjalan perlahan dengan langkah kaki ringan. Wanita itu mengenakan gaun sutra, yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang penuh, serta pinggangnya yang ramping. Penampilannya agak murni dan cantik, sementara matanya mirip dengan bunga persik. Kepribadiannya yang lembut dan suaranya yang lembut membuat seseorang merasa agak mabuk. Kakak perempuan Mengki. Wanita ini jelas memiliki prestise yang sangat tinggi dalam generasi muda klan Gu. Setelah penampilannya, murid-murid klan Gu di sekitarnya, dan bahkan Gu yang menyambutnya dengan sedikit kebahagiaan. Lindong menatap kecantikan yang lembut dan pemarah ini, namun, matanya sedikit menyipit. Aura yang terakhir bahkan lebih kuat dari Guyan. Faktanya, itu sedikit melebihi Mo Tao dengan seutas benang. Klan Gu ini tidak diragukan lagi salah satu dari 5 klan besar. Mengki. Setelah melihat wanita ini dan mendengar kata-katanya, Guling dan 2 lainnya sedikit mengangguk.
Mereka terus menatap Guyan, menunggu apa yang disebutnya sebagai penjelasan yang masuk akal. Lindong memang baru-baru ini mencapai tahap kehidupan mendalam dalam sebulan terakhir. Ketika Guyan mengucapkan kata-kata ini, lengkungan mengejek muncul dari sudut mulut Mo Tau. Namun, sebelum busur itu tumbuh lebih lebar, kata-kata Guyan selanjutnya menyebabkannya membeku di tempatnya. Namun, sebelum terobosannya, Master Simbol Surgawi awal serta ahli binatang iblis tahap kehidupan mendalam awal telah menderita kekalahan di tangannya. Suara mendesing. Saat pernyataan Guyan selesai, keributan pecah di sekitarnya. Beberapa murid klan Gu menatap heran pada perbedaan Lindong, yang belum berbicara sepatah kata pun. Baru sekarang mereka tahu bahwa pemuda yang pendiam ini sebenarnya adalah seorang asura yang menyembunyikan amarah dan amarahnya. Oh! Keheranan muncul di wajah Guling dan dua lainnya serta wanita bernama Mengki, saat mereka menatap Lindong dengan cara yang aneh. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa yang terakhir akan benar-benar memiliki prestasi tempur seperti itu. Haha, pencapaian tempur seperti itu cukup bagus. Lengkungan beku di sudut mulut Mo Tau perlahan menghilang. Segera setelah itu, dia menatap Lindong dengan kesuraman di matanya, sebelum dia tertawa dan berkata, namun, hanya ini saja tidak memberinya kualifikasi untuk menyerahkan posisiku. Master Simbol Surgawi awal serta ahli binatang iblis tahap kehidupan mendalam awal. Mo Tau juga bisa mencapai prestasi tempur seperti itu, meskipun setelah beberapa masalah. Karena itu, meskipun dia tercengang, masih tidak mungkin baginya untuk secara sukarela menyerahkan posisinya. Guling dan dua lainnya dengan samar menganggukkan kepala mereka. Jika apa yang dikatakan Guyan benar, itu hanya berarti Lindong memiliki kekuatan yang sebanding dengan Mo Tau. Namun, itu tidak berarti bahwa dia bisa menekan Mo Tau untuk menawarkan posisinya atas kemauannya sendiri. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kualifikasi ini? Senyum akhirnya muncul di wajah Lindong, saat dia menatap Mo Tau dan bertanya. Mo Tau tersenyum saat dia menatap Lindong, namun, niat dingin kurang lebih hadir dalam senyumnya. Segera setelah itu, dia memijat pergelangan tangannya saat dia menjawab, bagus. Saya adalah orang yang selalu mengikuti aturan. Di tempat ini, kekuatan adalah raja. Jika Anda mengalahkan saya, Anda akan memiliki kualifikasi. Jika Anda lebih rendah dari saya percaya. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, Mo Tau mengirim senyum ke arah Lindong. Segera setelah itu, wajahnya langsung menjadi sedingin es saat dia melanjutkan, kamu harus cepat enyah, dan berhenti menunda aku dari urusanku yang sebenarnya. Dari kelihatannya, Mo Tau tidak menyukai Lindong. Dia memiliki pemujaan yang tidak normal terhadap Guyan. Oleh karena itu, ketidakbahagiaan muncul di hatinya setelah melihat bahwa Guyan benar-benar membantahnya untuk Lindong. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, tantang aku. Hanya akan ada dua hasil. Kamu enyahlah, atau aku enyahlah. Setelah mendengar kata-kata dingin Mo Tau, murid-murid klan Gu di sekitarnya diam-diam menyeringai. Seperti yang mereka pikirkan, yang pertama marah. Sebuah kedutan mengalir melewati wajah Guling dan dua lainnya serta Gu Mengki. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka sebenarnya tidak terlalu mempedulikan siapapun yang menjadi penolong luar. Selama penolong luar memiliki kekuatan asli, identitasnya tidak menjadi masalah. Tatapan demi tatapan berbalik ke arah Lindong. Pada saat ini, Mo Tau sudah mengucapkan kata-katanya yang paling kejam. Jika Lindong tidak berani menerima, satu-satunya hal yang benar-benar bisa dia lakukan adalah pergi sendiri. Di bawah perhatian tatapan itu, Lindong tersenyum dan berjalan ke depan. Dia menatap lurus ke arah Mo Tau, saat tawa terdengar dari tenggorokannya. Karena kamu yakin tentang ini, maka lebih baik bagimu untuk enyah. Saat kata terakhir terdengar, senyum di wajah Lindong tiba-tiba menghilang. Letusan seketika dari niat dingin dan kejam membuat Guling dan yang lainnya menyipitkan mata untuk sesaat. Chapter 864. Terima kasih atas kemenangannya. Aura dingin dan ganas tiba-tiba menyembur keluar di wajah Lindong. Perubahan ekspresi yang drastis ini menyebabkan semua bisikan di sekitarnya segera mereda, karena semua orang menatap kosong ke arahnya. Di sekitar mereka, Guyan dan kelompoknya memasang ekspresi tenang,
karena mereka sudah tahu tentang karakter Lindong. Meskipun dia biasanya tampak lembut, di balik kelembutan itu ada wajah seorang asura. Ketika sisi dirinya ini muncul, lawannya pasti akan mengalami tragedi. Kamu. Guling juga terkejut dengan kata-kata Lindong, yang tidak memberikan wajah apapun pada Mo Tao. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening. Dia percaya bahwa pemuda ini memiliki terlalu banyak aura yang mengesankan. Lagi pula, seseorang harus berperilaku dengan baik di masyarakat, dan itu adalah untuk meninggalkan sedikit kelonggaran ketika berbicara. Namun, saat Guling bersiap untuk mengatakan sesuatu, Gu Mengki menghentikannya. Bunga persik yang indah seperti pupil itu bertumpu pada tubuh Lindong, saat dia berkata dengan suara lembut, yang kecil biasanya bisa menilai seseorang dengan cukup baik. Dia tahu bahwa pertemuan bela diri sudah dekat. Jika kita mengusir Mo Tao, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi klan Gu kita. Namun, dia masih bertekad untuk melakukannya. Dari kelihatannya, dia tampaknya sangat percaya diri dengan Lindong ini. Namun, Lindong ini baru saja maju ke tahap Profound Life. Meskipun ini bisa dianggap cukup bagus, masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Mo Tao. Guling menjawab sambil mengerutkan kening. Siapa tahu? Gu Mengki tersenyum tipis. Dia menatap Lindong dalam-dalam saat dia berbicara. Selanjutnya, bahkan jika dia bukan lawan Mo Tao, tidak akan ada kerugian di pihak kita. Lagi pula, jika dia kalah, Yan kecil tidak akan memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan, dan harus menyerah pada pemikiran ini. Setelah mendengar kata-katanya, Guling dan dua lainnya ragu-ragu sejenak, sebelum menganggukkan kepala. Masalah di depan mereka memang sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata saja. Secara alami, karena itu masalahnya, yang terbaik bagi mereka untuk menunjukkan nilai mereka. Jika Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Mo Tao, itu akan menjadi tawaran yang bagus untuk klan Gu mereka. Di bawah perhatian banyak tatapan di sekitarnya, ekspresi wajah Mo Tao menegang. Segera setelah itu, matanya dengan cepat berubah suram dan menyeramkan. Tawa aneh bergema dari tenggorokannya, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Lindong, saat bibirnya menyeringai, kamu punya nyali. HMPH, biarkan aku melihat hari ini dengan tepat kualifikasi apa yang harus kamu minta padaku, Mo Tao, untuk enyahlah. Mo Tao menatap Lindong dengan sikap dingin dan seram saat dia perlahan berkata, jika kamu benar-benar mampu, aku tidak ragu untuk memberikan posisi pembantu eksternal kepadamu. Namun, jika Anda hanya bejana kosong, jangan salahkan saya karena membuat Anda membayar harga untuk kekasaran Anda. Tolong. Lindong bertemu dengan tatapan sinis dan dingin Mo Tao saat dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kilatan dingin melintas di mata Mo Tao saat Yuan Power yang sangat kuat dan ganas perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Setelah melihat ini, kerumunan di sekitarnya buru-buru mundur. Mo Tao melambaikan lengan bajunya, menyebabkan lingkaran selebar 1000 kaki muncul di tanah. Menunjuk ke lingkaran, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan menggertakmu. Ketika kita saling bersilangan nanti, jika kamu bisa memaksaku keluar dari lingkaran ini, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu. Kesombongan dalam pernyataan Mo Tao sulit disembunyikan. Dia cukup terkenal di dalam wilayah Laut Angin Surga. Tidak hanya kekuatan Lindong yang lebih rendah, dia tidak memiliki reputasi sama sekali. Ini tidak diragukan lagi membuatnya percaya bahwa Lindong mencoba menggunakan ketenaran dan reputasinya untuk batu loncatan sendiri. Bagaimanapun, Lindong tidak akan terpengaruh terlepas dari hasil pertandingan. Setelah mendengar ini, Lindong sedikit terkejut, dan mencoba menahan diri untuk tidak tertawa. Memikirkannya, dia mengerti apa yang dipikirkan Mo Tao. Orang ini terlalu peduli dengan ketenaran dan reputasinya, dan tidak mengerti bahwa seseorang harus berusaha sekuat tenaga bahkan ketika menangani masalah kecil. Pola pikir seperti itu tidak diragukan lagi sangat bodoh. Terserah kamu. Lindong menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terlalu terjerat dengan Mo Tao di sini. Puncak dari tahap kehidupan mendalam awal, ini jelas tidak lemah. Namun, sehubungan dengan dirinya saat ini, memang sulit untuk merasa terancam oleh Mo Tao.
Dalam konfrontasi seperti itu, lebih baik mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Mo Tao tersenyum tipis, sambil melipat tangannya. Dia berasumsi bahwa momentum Lindong sudah turun takik. Kemudian, begitu dia menunjukkan sebagian kemampuannya, Lindong hanya akan bisa meninggalkan Pulau Marshall Gathering dengan sedih. Setelah itu, Guyan harus memahami dengan jelas bahwa klan Gu hanya akan dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam pertemuan bela diri ini dengan bantuannya. Jika tidak, mereka pasti akan berakhir di tempat terakhir. Karena kedua belah pihak telah menegosiasikan persyaratan mereka, biarkan pertarungan dimulai. Pemenang akan menjadi penolong luar dari klan Gu kami, namun, akan lebih baik jika kedua belah pihak berhenti setelah pemenang diputuskan. Suara lembut Gu Mengki terdengar. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya, sebelum perlahan melangkah maju. Mengikuti jejaknya, fluktuasi Yuan Power yang tak terbatas samar-samar terlihat saat terpancar keluar. Tingkat fluktuasi ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya maju ke tahap Profound Life memang merupakan peningkatan bagi Lindong. Ketika Mo Tao merasakan fluktuasi kekuatan Yuan memancar dari tubuh Lindong, alisnya terangkat sedikit. Segera, cahaya dingin melintas di matanya. Mengambil langkah ke depan, suara mendesing tiba-tiba terdengar, saat dia melakukan serangan pertama yang tak terduga. Desir. Mo Tao sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lindong. Telapak tangannya bergerak dalam lintasan yang dalam, saat Yuan Power yang tak terbatas langsung meletus. Telapak tangan pemecah gelombang pemecah tulang. Cahaya biru meletus dengan gila-gilaan dari telapak tangan Mo Tao. Detik berikutnya, suara yang mirip dengan gelombang bergelombang terdengar, saat kekuatan Yuan yang tak terbatas berubah menjadi gelombang bergelombang di belakang punggungnya. Dengan momentum yang mencengangkan, ia dengan marah memukul Lindong. Harus dikatakan bahwa Mo Tao memang sangat kuat. Langkahnya ini sudah cukup untuk menyebabkan sebagian besar ahli tahap awal kehidupan mendalam mundur dengan menyedihkan, jelas mengapa klan Gu mengundangnya sebagai pembantu eksternal. Namun, sangat disayangkan bahwa Lindong juga bukan orang biasa. Serangan telapak pasang yang bersinar biru bergemuruh saat menyapu, sementara itu dengan cepat berkembang di mata Lindong. Pada saat ini, lampu hijau meletus dari permukaan tubuh Lindong. Memperpanjang telapak tangan kanannya, tato cahaya naga hijau samar mulai muncul di kulit lengannya. Ledakan! Lengan Lindong benar-benar diperpanjang, tanpa niat untuk mundur atau menghindar. Sebaliknya, itu menusuk langsung ke gelombang cahaya biru yang menjulang tinggi yang menyapu. Dengan putaran tangannya, itu berubah menjadi kepalan tangan, dan menabrak angin palem ganas yang disembunyikan Mo Tao di dalam ombak yang menjulang. Suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema dari titik kontak. Pada saat berikutnya, angin kencang tiba-tiba menghancurkan daerah itu, menyebabkan retakan setebal lengan menyebar dengan cepat ke tanah. Mendengus. Angin kencang meledak keluar, saat ekspresi Mo Tao sedikit berubah, dan dengusan lembut muncul dari tenggorokannya. Dia telah mundur setengah langkah, dan ekspresinya sedikit jelek. Jelas bahwa dia sedikit kalah dalam pertukaran ini. Kekuatan kasar seperti itu. Mo Tao mendengus dingin. Namun, sebelum suaranya memudar, pupil matanya mengerut. Lampu hijau melesat ke arahnya seperti sambaran petir. Gambar tinju yang ganas dan mengamuk yang mengandung kekuatan kekerasan dengan keras menghancurkan dan menyelimuti bagian-bagian vital tubuhnya seperti badai. Setelah melihat ini, mata Mo Tao menyipit. Dengan putaran tangannya, Yuan Power yang tak terbatas berubah menjadi pusaran air raksasa. Gambar tinju Lindong pecah di permukaannya, dan langsung terhalau oleh pusaran air Yuan Power. Hanya kekerasan saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mo Tao tertawa dingin. Kekuatan yang dimiliki tubuh fisik Lindong memang membuatnya agak khawatir. Namun, menurutnya, itu masih terlalu dangkal. Selama dia memiliki respons yang tepat, kekuatan seperti itu tidak akan banyak berpengaruh. Betulkah? Lindong tampak menyeringai merendahkan. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin, ketika 5 jari tangan kanannya tiba-tiba membentuk segel yang aneh. Pada saat yang sama, cahaya hijau terang dan gemerlap meledak.
Kekuatan Yuan tanpa batas tersapu seperti badai, menyebabkan beberapa orang mengalami kesulitan bernapas. Hukum Kaisar Bela Diri, segel penghancur jiwa Kaisar Bela Diri. Mata Lindong sedingin es. Tangan kirinya berubah menjadi segel tinju saat pukulan meledak. Di belakangnya, sosok ilusi raksasa samar-samar terlihat saat pukulan itu dilepaskan. Teknik gelombang 1000 berlapis, lubang 1000 berlapis. Murid Mo Tau menyusut sedikit karena sosok ilusi di belakang Lindong. Pada saat berikutnya, dia merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Dia tidak berani sedikit pun lambat saat dia menggerakkan tubuhnya. Semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berteriak, berubah menjadi pusaran air raksasa berukuran ribuan kaki. Kekuatan pembunuhan yang menakutkan terpancar dari dalam pusaran air. Bang! Namun, tidak ada bedanya bagi Lindong. Segel tinjunya bergemuruh. Tanpa mencolok, sebuah pukulan menghantam pusaran air. Kamu mencari kematian. Setelah melihat ini, Mo Tau langsung mencibir sambil mengejek. Dengan pikiran, pusaran air segera berputar dengan panik. Kekuatan pembunuh memutar didorong ke batas dalam upaya untuk memutar lengan Lindong menjadi bubur berdarah. Krek-krek. Suara gesekan yang menusuk telinga terdengar terus-menerus dari dalam pusaran air, sementara percikan api menyembur keluar, tapi ekspresi Lindong tetap tidak berubah. Dia hanya menatap Mo Tau yang berada di belakang pusaran air, saat mulutnya terbuka untuk membentuk seringai. Merusak. Lampu hijau tiba-tiba meletus. Seperti meteor yang melesat melintasi cakrawala, ia menembus pusaran air raksasa. Detik berikutnya, retakan dengan cepat muncul di permukaan pusaran air besar, dan dengan ledakan terakhir, itu meledak terpisah. Pertahanan Mo Tau telah runtuh di bawah tinju Lindong. Apa? Setelah melihat adegan ini, ekspresi Mo Tau segera berubah drastis, menjadi semakin jelek ketika segel tinju hijau bersinar, yang telah menembus pusaran air, melesat ke arahnya tanpa melambat. Segera setelah itu, ujung kakinya mendorong tanah, menyebabkan tubuhnya melayang ke udara, dalam upaya untuk menghindari segel tinju yang tangguh. Namun, saat dia terangkat dari tanah, senyum di bibir Lindong semakin jelas. Mengangkat kepalanya, dia menatap Mo Tau saat tatapan licik melintas di matanya. Membekukan. Sebuah suara tak terdengar rendah lembut muncul dari mulut Lindong. Selanjutnya, semua orang melihat Mo Tau yang hendak menampilkan teknik tubuh yang kuat untuk menghindari serangan Lindong, tiba-tiba membeku di udara. Bang! Begitu tubuhnya membeku, segel tinju hijau yang bersinar tiba. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan di sekitarnya, itu dengan keras menabrak dada Mo Tau. Suara teredam rendah dan dalam bergema di udara, saat wajah Mo Tau langsung berubah pucat pasi. Pada akhirnya, dia mengerang ketika seteguk darah segar menyembur keluar, dan tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam, sebelum mendarat dengan menyedihkan di tanah. Telapak kakinya mencungkil garis sepanjang 1000 kaki di tanah, sebelum akhirnya dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Terima kasih atas kemenangannya. Lindong menatap Mo Tau yang menyedihkan, dan berkata dengan senyum tipis. Setelah mendengar ini, Mo Tau buru-buru menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa kakinya telah berhenti di luar batas lingkaran yang telah dia gambar sebelumnya. Seketika, ekspresinya berubah seburuk mungkin. Sementara ekspresi Mo Tau berubah jelek, suara sok dan keheranan terdengar di sekitar mereka. Wajah Guling, Gu Mengki dan yang lainnya akhirnya menjadi sangat serius. Chapter 865. Keras kepala. Pertarungan berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Oleh karena itu, sementara semua orang mengantisipasi kelanjutan dari pertarungan yang intens ini, mereka menemukan bahwa pertarungan telah selesai. Selain itu, hasilnya agak tidak terduga. Tatapan heran menembak satu demi satu ke Mo Tau yang wajahnya bergantian antara hijau dan putih. Itu lama kemudian, sebelum kerumunan akhirnya pulih, dan kegemparan yang mengejutkan terdengar samar. Guya dan kelompok mereka tidak mengungkapkan banyak keheranan saat mereka menyaksikan adegan ini terbentang di depan mereka. Lindong sudah memiliki tingkat kemampuan tempur yang menakjubkan ketika dia berada di tahap 9 Yuan Nirvana.
Sekarang dia telah maju ke tahap kehidupan mendalam, mungkin akan sangat sulit untuk menemukan seseorang dengan kemampuan yang sama dalam tahap kultivasi ini. Meskipun Mo Tau tidak lemah, dia jelas tidak bisa bersaing dengan Lindong. Lebih jauh lagi, dia memiliki mentalitas untuk meremehkan musuhnya sejak awal. Orang ini, Guling dan dua anggota generasi tua lainnya dari klan Gu melirik Mo Tau dengan ekspresi muram, yang wajahnya berkerut tak sedap dipandang, sebelum melihat Lindong yang tersenyum tipis. Selanjutnya, mereka saling memandang, dan melihat keterkejutan di mata mereka. Meskipun pertukaran itu terjadi dalam sekejap, mereka masih bisa merasakan bahwa Lindong berada di posisi yang benar-benar dominan sepanjang pertandingan. Adapun Mo Tau, dia praktis diseret oleh hidungnya. Individu superior dapat diidentifikasi dalam satu pandangan. Kami memang meremehkan orang ini, Gu Mengki menatap aneh pada Lindong, sebelum tersenyum tipis. Sepertinya apa yang dikatakan Gu Yan sebelumnya memang benar. Kemampuan tempur sejati Lindong memang melebihi kekuatan yang dia miliki di permukaan. Tidak heran dia sudah bisa mengalahkan para ahli pada tahap awal kehidupan mendalam bahkan sebelum menembus ke tahap kehidupan mendalam. Dia jelas menyadari kekuatan Mo Tau. Jika dia adalah orang yang bertarung, meskipun dia akan mampu mengalahkan Mo Tau, praktis tidak mungkin baginya untuk mencapai kemenangan yang begitu bersih. Bagaimanapun, Mo Tau masih ahli di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Kakak Mengki, Paman Guling. Apakah Anda sekarang percaya semua yang saya katakan? Senyum muncul di wajah Gu Yan yang keren dan elegan saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, Guling dan dua lainnya hanya bisa mengangguk tak berdaya. Mereka sudah menjelaskan sebelumnya, dan Lindong juga telah mengalahkan Mo Tau. Karena itu, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tunggu. Saat mereka menganggukkan kepala, Mo Tau, yang masih memasang ekspresi jelek di wajahnya, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mengepalkan giginya, dia mencoba menjelaskan, aku hanya sedikit ceroboh sebelumnya. Mo Tau, aturannya ditetapkan olehmu. Jika Anda mengingkari persyaratan Anda sendiri, tidakkah menurut Anda itu akan menodai nama sekte RCA Anda? Ekspresi Gu Yan berubah dingin saat dia berbicara dengan dingin. Mo Tau sedikit terkejut saat tatapannya menyapu dan melihat ekspresi yang sedikit aneh dari para murid klan Gu di sekitar mereka. Ketika mereka memperhatikan tatapannya, mereka semua membuang muka. Setelah melihat adegan ini, Mo Tau tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia melihat ke arah Guling dan dua lainnya dan berkata, mungkinkah Anda benar-benar ingin seseorang yang tidak diketahui asalnya menjadi penolong luar klan Gu Anda? Batuk, Guling batuk kering, ekspresinya sedikit canggung. Haha. Saudara Mo Tau, tidak perlu marah. Secara alami, semakin kuat pembantu luar klan Gu kita, semakin baik. Sebelumnya, jika Anda telah mengalahkan Lindong, tidak ada yang bisa menolak. Namun, hasilnya sudah terlihat jelas di depan mata kita. Oleh karena itu, suara lembut Gu Mengki mengandung nada yang agak meminta maaf saat dia menjawabnya. Namun, saudara Mo Tau dapat tinggal di Pulau Marshall Gathering untuk saat ini, dan menyaksikan pertemuan bela diri. Klan kami secara alami akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Kata-kata Gu Mengki tidak meninggalkan celah, dan suaranya lembut. Ini meninggalkan Mo Tau tanpa respon, karena wajahnya berganti-ganti antara putih dan hijau. Setelah beberapa saat, dia dengan keras mengayunkan lengan bajunya. Seringai muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah Lindong dan berkata, oke, karena kamu ingin dia menjadi penolong luarmu, aku akan menunggu dan melihat apakah dia memiliki kemampuan sama sekali. HMPH, pertemuan bela diri tidak akan seperti ini, aturan tidak akan mengizinkan trik murahan. Aturan ini ditetapkan oleh Anda. Gu Yan mengingatkannya, sambil mengerutkan alis hitamnya yang banyak. Mo Tau menjadi lamban, saat api kemarahan meletus di dalam hatinya. Namun, dia tidak berbicara lebih jauh, dan hanya mendengus di tempat, sebelum mundur sedikit. Saudara Lindong, mungkin klan kami harus sangat bergantung padamu dalam pertemuan bela diri ini. Gu Mengki menunjukkan senyum tipis ke arah Lindong saat dia berbicara. Lindong tersenyum, dan menatap Gu Mengki ini. Wanita ini tampak lembut, namun, dia sangat mampu.
Jika tidak, akan sulit untuk membungkam Mo Tao hanya dengan kata-kata saja. Nona Mengki terlalu sopan. Saya telah menerima undangan Nona Guyan untuk datang ke sini sebagai pembantu eksternal. Selama Anda dapat memenuhi persyaratan saya secara alami akan melakukan yang terbaik. Lindong tidak berusaha untuk akrab dengannya. Meskipun Guyan belum memberikan penjelasan yang mendalam, dia bisa merasakan pentingnya 3 kuota bagi klan Gu. Sebelumnya, Guyan telah setuju bahwa jika dia ingin membantu mereka memenangkan posisi juara, dia akan diberikan 1 kuota. Namun, Guyan jelas tidak bisa mewakili klan Gu. Oleh karena itu, soal remunerasi harus diperjelas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kondisi? Gu Mengki jelas agak cerdik, dan segera menangkap poin penting dalam kata-kata Lindong. Menatap Guyan, dia bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya tahu kondisi apa yang dijanjikan Little Yan kepada saudara Lindong? Kuota untuk memasuki Menara Chaotic. Lindong menatap Guyan, yang pipinya mengencang, sebelum menjawab sambil tersenyum. Saat kata-katanya memudar, dia bisa melihat bahwa Gu Mengki, Guling dan yang lainnya langsung tercengang. Segera setelah itu, ekspresi mereka agak berubah. Saudara Lindong, bahkan jika klan Gu kita menjadi juara, hanya ada 3 kuota, alis hitam Gu Mengki yang banyak berkerut saat dia berbicara dengan susah payah. Mengapa saudara Lindong tidak memutuskan sesuatu yang lain? Pil Xuan Yuan, seni bela diri, harta karun roh. Saya percaya klan Gu kami akan dapat menjanjikan apapun yang Anda minta. Lindong mengangkat bahu. Sepertinya ini memang bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Guyan begitu saja. Untungnya, dia telah mencari klarifikasi sekarang, jika tidak, perkelahian tidak akan terhindarkan di kemudian hari. Saya minta maaf. Saya ingin kuota. Jika Anda tidak dapat menerimanya, saya pikir lebih baik saya pergi sekarang. Kata-kata Lindong tidak terlalu sopan. Ini awalnya transaksi bisnis. Dia akan membantu klan Gu menjadi juara, dan klan Gu akan memberinya kuota untuk memasuki Menara Chaotic. Ini adalah perdagangan yang sangat adil. Tampaknya Gu Mengki dan yang lainnya tidak menyangka Lindong begitu belak-belakan tentang masalah ini, menyebabkan dahi mereka mengerut saat ini. Sehubungan dengan klan Gu, 3 kuota sudah sangat langka. Jika mereka memberikan 1 kepada Lindong, benar-benar tidak akan ada cukup yang tersisa. Haha, makanmu tidak kecil. Nona Mengki, sepertinya kali ini, Anda telah menemukan serigala perut besar yang sangat rakus. Setelah melihat adegan ini, Mo Tao yang telah mundur, tidak bisa menahan cibiran dan ejekan. Lindong memiringkan kepalanya dan menatap Mo Tao, sebelum menganggukkan kepalanya, saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, makanku memang tidak sedikit. Namun jika saudara Mo Tao memiliki kepercayaan diri untuk membantumu mendapatkan kemenangan atas Shen Tujue, akan jauh lebih baik baginya untuk menjadi pembantu luar. Ketika nama Shen Tujue masuk ke telinganya, ekspresi Mo Tao langsung berubah agak tidak wajar, dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Dari kelihatannya, dia dengan jelas memahami perbedaan antara kemampuannya dan sosok tirani yang berada di peringkat ketiga dalam generasi muda dari wilayah Laut Angin Surga. Dia percaya diri dalam membantu klan Gu mencapai hasil yang baik, namun, sama sekali tidak mungkin baginya untuk merebut posisi juara pengumpulan bela diri dari Shen Tujue. Maksudmu kamu memiliki kualifikasi untuk mengambil posisi juara dari tangan Shen Tujue? Ekspresi Mo Tao tetap tidak wajar untuk beberapa saat sebelum pulih, saat dia mencibir. Setelah mendengar kata-katanya, Gu Mengki, Guling dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Semua orang tahu bahwa Shen Tujue dari klan Shen Tu benar-benar orang yang paling tangguh dalam pertemuan bela diri ini. Kemungkinan tidak ada seorang pun di 4 klan besar yang memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Saya memiliki peluang 50%. Lindong tertawa. Dia belum pernah bertemu dengan Asura Besi dari klan Shen Tu, yang ketenaran dan reputasinya bergema di seluruh wilayah Laut Angin Surga, oleh karena itu, kata-katanya tidak begitu pasti. Dari informasi yang dia peroleh dari Guyan, Shen Tujue saat ini seharusnya memiliki kekuatan dari tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Ini memang agak tirani.
Jika Lindong tidak menembus ke tahap kehidupan mendalam, mungkin sulit bagi Lindong untuk mengalahkannya. Namun, itu berbeda sekarang. Namun, meskipun peluang yang diberikan Lindong masih agak konservatif, dia masih jelas merasakan tatapan tercengang dari kerumunan. Mo Tao bahkan kehilangan dirinya dalam tawa saat ejekan memenuhi wajahnya. Dia mungkin berpikir bahwa Lindong hanya membual. Namun, Lindong tidak mempermasalahkan reaksi mereka, dan terus menatap Gu Mengqi dan yang lainnya, sambil tersenyum dan berkata, "Saya sudah menjelaskan semuanya. Terserah Anda apakah Anda memilih untuk mempercayai saya atau tidak. Namun, kondisi saya tidak akan berubah. Jika tidak memungkinkan, aku akan pergi sekarang dan tidak mengganggumu lagi." Gu Mengqi, Guling dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa orang di depan mereka benar-benar berani mengklaim memiliki peluang 50% untuk mengambil posisi juara dari tangan Shen Tujue. "Kakak perempuan Mengqi, tolong percaya padanya. Jika kami tidak bisa menjadi juara, kami tidak akan mendapatkan satu kuota pun." Selanjutnya, Lindong mengatakan dia tidak ingin hadiah lain. "Jika hal-hal tidak berhasil, kita tidak akan menderita kerugian." "Apakah kakak perempuan Mengqi benar-benar percaya bahwa hanya kita sendiri yang dapat menghadapi Shen Tujue?" Guyan berjalan ke sisi Gu Mengqi dan berkata dengan suara rendah. Ekspresi rumit muncul di wajah Gu Mengqi saat tatapannya bertemu dengan Guling dan dua lainnya. Setelah beberapa saat, dia menjawab, "Saudara Lindong, kami tidak dapat memutuskan masalah ini. Mengapa Anda tidak beristirahat di Pulau Marshall Gathering dulu? Sebelum dimulainya pertemuan bela diri, kami akan memberi Anda jawaban." "Apakah itu akan baik-baik saja? Namun, kesepakatan, jika saya tidak menerima jawaban pasti ketika pertemuan bela diri dimulai, saya akan segera pergi." Lindong berkata dengan senyum tipis. Gu Mengqi tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Hanya saat ini dia merasakan betapa sulitnya berurusan dengan Lindong. Orang ini benar-benar keras kepala. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian-kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.